Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam hari ini kita melanjutkan perjalanan mencari kitab suci. Jadi ini rutinan ngaji bareng pemuda-pemudi Desa Pagersi. Semua seluruhnya boleh ikut gabung. Ini tujuannya untuk kita sadar diri bahwa kita masih dangkal tentang ilmu agama. Jadi nanti kita kumpul ngobrol bareng tentang agama. Orang kayak pengajian enggak, ini hanya jagung. Judulnya temanya Malam hari ini apa bet temanya? Ngopi, ngaji, Islam rahmatan lil alamin. Oh iya. Kita menggali ilmu tentang bagaimana Islam, sehingga kita sebagai pemuda ini gak ompong ya, itu paling gak enak isi supaya nek nyokot jambu yo tedas, nyokot marneng yo tedas ya, ini game yo oke, ngopi yo oke, begadang oke, tapi wayang ngaji tenan harus semangat. Mantap. Ayo start. Ini kaning kene ras stabil. Cino Gosong dari Ayo Mbawon. Utara. Oh iya. Ayo to. Kita persiapkan untuk kita kita mulai. Iki sinau Namanya bareng. sinau bareng Jagong Agomo Kosong-kosong Doyo. Mantap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Mas Pentil. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Rekan-rekan, teman dan saudara pemuda Desa Pagersi, etanan, cobaan, tengahan maupun kulonak, alhamdulillah saat-saat berkembang meskipun tidak besar, tidak banyak, tapi alhamdulillah personelnya juga masih pancet dan ketambahan ini dari Kulonan alhamdulillah sudah mulai ikut mengayu bagio, dan ini tidak aja pecah cobaan ya. Jadi kalau ada kalimat ini acara pecah cobaan, bukan, ini acaranya pemuda seluruh Pagersi, memang hanya dikawiti, diperjuangkan oleh pemuda cobaan yang tujuannya untuk akhirnya KWP pemuda sak Pagersi ikut jagung bareng. Matur suwun, ada para pemuda-pemuda yang dari Kulonan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tak jaluk itu rutin nah soben sampai kata kok tak absen. Nah, perlu diparani. Siap. Insyaallah. Kecuali kalau ada huzur. Ini tidak ngaji yang seperti kita bayangkan, dalam arti kudu merekenek pakaiannya, pakai pakaian yang selayaknya, enggak, kita bebas saja, tetapi tujuan kita jelas, yaitu kita menggali ilmu dari siapapun, khususnya dari Gus Munib yang setia hadir memberikan petua-petuanya gulo entah pulau panjenengan semuanya, sehingga saya akeh paham tentang bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang sejarah-sejarah, sehingga kita menjadi mantep. Soalnya ditakoi anaknya saya akeh ngerti. Insyaallah di majelis yang penuh kebahagiaan ini, di Jagong Mudi Kaweruh yang setiap bulan, tetapi kita sempat berhenti karena ada hajat besar, dan ini yang kesekian kalinya, hampir setahun, kita hampir ulang tahun loh. Karena katanya Pak Wahyu tadi diawali pada waktu halal bihalal di depannya rumah Pak RT. Nah, ini sebentar lagi juga sudah menjelang Ramadan dan halal sawalan, sehingga nanti kita bisa nanti ulang tahunnya agak halal bihalal, tidak perlu digede nora pokok. Ngaji ini tidak
pakem, bisa dengan budaya yang kita mampu, budaya yang tidak meninggalkan atau tidak bersinggungan dengan agama. Nah, ini boleh di malam hari ini ya anak bopo jaranan berani blok ngaji makanya tapi aja nyebutno kecil sih. Alhamdulillah beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu kita menghadapi banyak sekali hiruk-pikuk tentang politik desa. Malam hari ini tapi kumpul bareng lagi tanpa menoleh ke belakang, sehingga kita berkumpul di sini sudah layaknya jamaah seperti biasanya, seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Alhamdulillah ini kondusif dan kita harus menjadi garda depan untuk situasi yang selalu kondusif. Jadi tidak perlu kita mendengarkan isu-isu atau apa istilahnya rumor yang tujuannya untuk memecah belah tentang persatuan dan kesatuan pemuda yang ada di seluruh Pagersi. Dengan jagung seperti ini, insya Allah ini sebagai solusi untuk menetralisir keadaan. Saudara-saudara kaum pemuda Pagersi, ini masih kita tunggu. Mas Farid juga belum OTW, kita sambil ngobrol sejenak. Jangan wakil sing kita sampai tapi karena saking bonggonya hatiku, bahagianya hati saya bertemu dengan jenengan lagi, wakil sing hilang lali. Apa tak eleng kalem-kalem sambil ngobrol. Jadi malam hari ini agak sedikit istilahnya dadak, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya karena ketepatan Kang Bet bisa pulang dari ini molor berdua anak istri untuk pilek. Ya, alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada Mas Bet yang sudah kehadiran tamu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang putri yang imut-imut. Iya. Imut-imut. Tapi alhamdulillah niru jadi bojoku glowing bisa. Lahir is glowing. Apa niru kastane apa ya istilah nasabe Gus Uga termasuk aku goreng. Pak Etio itu ya nasab. Pak Etio termasuk garis keturunannya Mbah Somo Tasam. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa mengumpulkan tidak dana ya, mungkin ada sedikit bantuan-bantuan yang berupa bahan makanan. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang mengorbankan waktunya, mengorbankan materinya untuk acara malam hari ini, yang juga disponsori oleh toko Fajar Gemilang juga. Muga barokah, tambah laris toko ini. Amin Allahumma amin. Sehat kabeh, mulai bose sak buahe masuk Quran ya. Soalnya dadi pantang bopo. Sambil dipikirkan nanti pertemuan berikutnya kira-kira nanti ada tempat yang mungkin layak. Makanya kemarin jadi rencana di Masjid Agung yang di wilayah Penang, tapi saya cut dulu sementara karena ya kita musim masjid ini orang di Sobo sih kalau lagi jadi berbodoh ngerti berbodoh menjadi jamaah Jumat terus kalau tidak sampai so ini lantainya glowing, alhamdulillah lengkap.
tinggal masang kaca dan mungkin finishing kecil. Nah, ini masjid awal, masjid utama dulu pertama kali ya berdiri, masjid bersejarah, sehingga sokok gurunya yang tengah tidak dihilangkan. Jadi ya wayai tapi kayunya masih asli, berarti yang di tengah sudah dilindungi oleh tim dari Malaysia itu, Bang Oneng sekeluarga misal apa ya, grup Bang Oneng grup. Terima kasih Bang Boneng alias Bang Kotir, terima kasih. Hampir batak terima kasih besok mesti beberapa meneh tambah nih, gua lampu nih, bahan nih, tak kreatif. Bang Kotir, alhamdulillah tambah. Mungkin nanti kita juga rawat ada kerja bakti sosial, apalagi menjelang Ramadan. Kita kerja bakti membersihkan musola kira-kira, setuju gak ya? Kita bersihkan, yang perlu ditambal lapangan ditambal, pokoknya kita belajar untuk belanja di jalan Allah lah, kalau tidak. Terus kok mandok ini paham maksudnya? Ya, jadi saya kurang di rokokan begini ya, itu rokok akan sering bantu tempat ibadah untuk rokoknya tambah. Saya mengintek sapak jadi rompak, tapi kuatuku kok kalau rezeki ini alhamdulillah tambah, insya Allah ngomong yakin saya. Nanti rutinan yang berikutnya hal-hal juga nanti dipikirkan setelah sambil berjalannya waktu. Puasa kira-kira ijek jalan ya Pak. Awal puasa mungkin awal puasa mawon ya. Bulan depan pas 1 bulan dari sekarang, nanti menjelang Ramadan kita bisa kumpul lagi, tempatnya mungkin bisa berubah di suasana yang baru. Neng gunungan wis tahu, gunungan yang belum, nanti kita kok boleh tempat yang monggo Mas pengen pulau enggak apa-apa. Alhamdulillah kopi sana malah kok apa tidak masalah di halaman saya boleh. Tapi rencana kita dengan dicobaan lagi di wilayah Lonan mungkin bergabung dengan pemuda-pemuda yang di sana. Tapi sudah pernah 1 kali. Besok bisa diulangi lagi. Gelar-gelar terkal, penting iso kumpul, iso ngobrol bareng. Yang penting buyut rukun yang pertama, mungkin yang kedua kita pulang mendapatkan oleh-oleh ilmu dari ngobrol bareng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Murisin, Mas Komeng yang ikut menyiapkan segala sesuatunya, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan, Mas Antok Cepil. Mungkin jenengan butuh seket wajah, Pak Gerosi sudah ada spesialis lukis figur namanya ya, realis, naturalis, tapi sekarang tak belok cenderung ke figur, jadi lukis figur bisa ke Mas Antok. Kita kembangkan semuanya, kita kembangkan yang bisa melukis ya, ayo bareng-bareng di Sengkulu, dipromosi di medsos, terus kemudian nanti kita belajar bareng nggak apa-apa. Kita isi acara ini tidak hanya untuk ngaji, jadi bisa apa ditularkan monggo. Ada waktu beberapa menit nanti untuk menyampaikan hal itu. Nah, setelah itu baru kita nanti ngobrol ngaji yang terakhir oleh ahlinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, jadi temanya hari ini Islam rahmatan lil alamin, akan dibaca oleh Gus Munif apa ya, umum aja Gus ya, nanti apa derek penasaran apa sampean
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ba'du. Ingkang kula hormati sedaya para kiai, para sepuh desa Pagebesi, terutamanipun inggih punika samping kula Mas Ubed, Mas Wahyu, Mas Farid, Mas Teguh, Mas Farid dari aku nggih. Kula ditunggu-tunggu kedah. Langsung kemawon terus akan sing kados biasane. Tapi nek biasane niku gawane santai. Nek niku rada horor. Horore pripun karena masjid iki lho. Tapi iki gak apa-apa. Bebas. Jadi ora ning masjid. Iki tak wakawan masjid ini. Oh bahaya nek wakawan masjid. Nah ning kono kan luas aku pengen rasane wong. Aku ngrasani wong nang kono rasane panggilan enak. Dan mriki lagi mulai kate iki jogo-jogo wong-wong dhuwur. Ngeten. Berarti tak terengnya niku. Biasanya niku ngeten Pak iki sing enggal derek sing ben-ben derek mau. Biasanya niku suasana santai, damai dan boten terlalu holistik, boten terlalu horor. Maksudnya kaosan, celonoan, kakak kopian. Padahal biasanya kalau malah kapok kopian tuh wis kaosan wis sekitar biasa. Dan iki wah, ngarep gitu. Iya, lagi itu bener Mas. Mas Teguh ini wik mambaran hati, wik ini barang ya. Jadi Mas Teguh, wah. Oh, pantesan wik. Sementing niat sih. Enggak belum Mas Teguh ini kata, kopiah ini sangar kan. Kopiah ini kita ingin kadosan. Kopiah militan Afghanistan. Jadi ini kopiah style ini bukan style Nusantara. Yang Nusantara banget di singkir-singkir ini. Karena aku jelas Nusantara. Ini model-model Afghanistan. Afghanistan sesuatu berdiri wong. Modelnya style kopiah ini, tapi nek mereka Afghanistan kan berdiri wong. Ini ngompor-ngompori napa orang remaja tidak bunuh pokok dari ngaji. Jadi waktu militannya atau mak gitu. Penting orang militer. Militer itu dibahaya. Kalau ini gue kebetulan dengan militer itu militer mester. Tapi orang tidak mau jeruk. Sing pun nikah mawon. Mau nggih mentek tapi alusnya nggak kita bersama-sama nggak usah tambah nom dan ini saya tambah nom apa kata nom tambah nom berarti layu berarti kapal rapi nah tambah apa yang tetap dewasa pantas rapi karena kita mau tambah cilik kayak mas rapi ngobrol digosok itu bisa jadi untung anaknya gak niru bapak padahal istilahnya itu sami aslinya glowing ya glowing itu sami mawon glowing itu kan intinya putih, kilang-kilang, tapi berbayar. Tapi nek kumus-kumus atau kumut-kumut niku ireng, padha glowingnya tapi gratis. Jadi nek glowingnya putih, iku kudu ning skincare. Tapi nek sing gratisan terus cukup ning sawah kudu ning Tegal lah wis glowing dhewe. Cuma glowing kumus. Betul. Sistemnya berbayar, sistemnya gratis. Pada karena Play Store kan ada berbayar kan betul dapatnya. PUBG sing anu tuku karo kan betul ya. Semua. Nah. Jadi untuk ini sampai mawon dengan mungkin bagi apa ngaturaken apa sementing nggih suasana ini itu boten serius dulu. Dan termasuk bahas napa niki Islam rahmatil alamin. Gitu kok bet moro-moro kalian Mas Teguh nyebut istilah Islam rahmatil alamin. Jadi idiom itu sebuah kosa kata ataupun sebuah istilah Islam rahmatil alamin. Lah nek wong pahami, riyen niku wong ngene jelas Islam itu agama selamat. Nggih, agama selamat. Iki belajar sepindamu tunggal-tunggal dipraktek. Lah nek Islam wong selamat niku berarti kene mentingno awake. Contohnya ngeten. Enek kobongan neng jero omah enek wong limo, kowe tak takoni, "Bet, kowe piye? Selamat, alhamdulillah aku selamat." Dan berarti dhek intine nyelametno awake dhewe, sementing awake. Benten kalau nyelametake, "Bet, kondisimu, alhamdulillah pas kobongan aku nyelametno wong pro." Iku kesane benten, wong sing selamat iku berarti mentingno pribadi. Tapi nek nyelametno
niku nggih peduli kalian sekitar. Nah, makanya kados mungkin bae kula niku sanjang nek wong Islam iku aja mung Islam tok, tapi kudu nyelametno. Yo nyelametno teko apa wae, termasuk tonggo-tonggo iki. Saking apa mawon. Dadi ngeten filosofine kena apa kok jenengan salat pas salam madhep kiwa kalau madhep tangan. Nggih, madhepe kiwa kali tengen. Boten lor karo kidul. Nek lor kidul karena ini kebetulan aja berarti ini madhep kulo. Lha kok mau berarti ini madhep itu nek beda. Jadi sing bener tengen karo kiwa. Lah makane yang filosofi ini apa kok salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madhep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiwa. Berarti niku jenengan kudu nyelametaken wong sing kiwane sampeyan teko bahayane dosa, bahayane maksiat, kudu nuduno sing sae dan lain sebagainya. Iku kudu karo donga wong kiwane sampeyan, termasuk tengene sampeyan. Kiwa, tengen dan kiwa. Sementing rasa nguri. Soale perintah mong kiwa kali. Nah, termasuk jenengan atos-atos niki, jenenge salat. Pas salam, iku ampun dodone geser. Iki rada-rada pakai sithik ya, maksudnya ben sama-sama belajar. Jadi ngeten, sing kliru tiyang ngeten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dikirim lho rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak awake di direkno sak dodone. Iku mboten salah. Cara pikir sing kereng iku ora sah. Karena iki kudu siteng ning gone kula. Sing obah cuma nih kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Lah makane jenengan salam. Kiwone jenengan kudu slametaken tengen kalih kiwa. Gitu. Makane Islam sing sae niku Islam sing nyelametaken. Ora slamet tok. Slamet tok berarti jenengan mikirno awake sampeyan. Maka beda antara bekerja dan mempekerjakan. Itu kira-kira mulai di kerja cara mempekerjakan. Mempekerjakan itu berarti akan selamat cara selamat mau ikut efektif dianggapnya. Jadi Islam itu nama. Nah, saya ini rahmah. Rahmah ini nggak? Rahmah itu sebuah kata dan nanti bisa berubah dengan berimbas pada mana yang lain, termasuk rahmah sing maknane sing asli itu adalah kasih sayang. Tapi nek jenengan bendina maca Al-Fatihah niku enek bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim nggih iku satu kata sumberin niku kalimat Rahman. Ya. Niku ini serius bisa, pakai gurih-gurih gitu. Serius bisa, gurih-gurih gitu. Soalnya nek apa antar ngono ya, kudu menentang sik terus lemes tuh ya. Lemes sih ini sak lucu nih. Iya. Oh, bener. Juga masa bergawe kan kudu sagep sik, karena lagi santai-santai tuh ya. Kalau santai-santai ngopang rokok-rokok terbangun dulu, bener itu tak itu ya. Mati gimana sih? Makanya bismillahirrahmanirrahim. Nek sifatnya Rahman niku Gusti Allah duwe belas kasihan ning gone donya kalih ning gone akhirat. Tapi Rahim cuma ning gone akhirat. Nah, Rahman Rahim Gusti Allah duwe belas kasih sayang Rahman iku termasuk wong Islam, ora Islam iki. Termasuk Kristen Konghucu, Hindu, Buddha dan sebagainya termasuk angsal rahmate Gusti Allah. Maka rasa heran nek wong Kristen sugih mobile apik-apik, sing Islam pancet ngedos, pancet ning Tegal, sing wong sugih wong Kristen tumpakane wis Mercedes. Tumpakane apa? Rasa heran karena iku rahmane Gusti Allah. Rahman iku Gusti Allah moho kasih sayang dunya karo akhirat. Jadi wong kafir oleh, wong Islam yo
oleh. Tapi rohim itu khusus wong Islam sok ben ning dunia akhirat. Wis ora mungkin sok ben sampean cek ngedus ning gune akhirat balik ngedus. Nek kono soal ora enak, galak ora enak wah. Mau ku pangan ben ngedus nang akhirat. Wah, itu ngono. Ku mal kangen golek potas kowe ring ape obat kowe. Jadi nggih nopo? Kedah dipahami nek agama Islam itu kompleks, ngurusi umatnya itu sak detail-detail. Bahkan ngeten. Guyonane wong kados NU kowe. Niki enten sing MD. Apa NU dhewe? Muhammad NU. Apa anu wis penting ora NU ora MD penting Islam. Terus apa kok? Penting gelem. Wah, belum sampai. Ya, boten napa-napa. Nah. Jadi ngene, koyo ngene. Wong NU iki lho sangare iki, ngaten, kata diguyoni ngeten. Wong NU iku ngurus umate. Jamaah diurus mulai kecak durunge lahir sampai mati sampai mati. Ya bayangno didengar. Kok tim tepat. Iku bayi urung lahir apa? Nonton lahir apa dereng? Itu harus diurusi to, terus digawe napa? Jenenge bubur rampe terus aku ngkir yo. Tak enak yo, sak padahal durung lahir. Engko wis lahir diurusi walimah akikah. Walimah tasmiyah. Iku wong Jawa to. Diurusi totalitas. Terus bareng ngono, gede disunatno, tanggapno adela. Bareng ngono gedene syukuran, resepsi rabi. Bareng ngono mati. Sik ditahlili. Sampai kita bunuh orang kuat 40 dino. 40 sik kuwatir disiksa 100 dino. Tahun kol ping piro. Dan itu berarti saking umat Islam ngerumat wong mulai sak durunge lahir sampai berlari. Waktu sampai mati diurusi. Lah nek negara kan boten. Negara kita kan ngurusi jenengan apa sak dering lahir boten. Atau jenengan lagi 6 bulan 7 bulan daftar KTP napa boten. Kan jero rahim kan dering. Dering. Wis permono jan berbayi obat ngomong. Wis di KTP wis digawe ngono ora marah. Digawe laki-laki, tiba yang metu perempuan, terus digambar kaya putih tiba ya. Tidak masuk lho. Maksudnya gak iso negara gak ngatasi. Sing iso cuma nah, niku sangare yang nah, sing poin mburi iki sing bersifat universal. Universal itu umum. Lil alamin Islam rahmah lil alamin sedul. Alam itu apa? Alam pokoknya masih Allah. Apapun selain Allah itu alam. Jadi Mas Teguh niki alam, ulo alam, kopi alam, aqua alam, manuk perkutut alam, sapi yo alam, laler yo alam, wit-witan nggih alam. Berarti Islam niku kudu belas kasihan ora cuma kanggo wong padha Islami. Lah nek wong Islami katok kan. Apa tuku? Sampeyan butuh obat, butuh obatan. Tibake sing bakul Cina. Waduh. Iya. Bakul Cina berarti ora tuku ning gone wong Cina. Padahal Islam itu ngopeni setuju. Makanya saat ini sing jaran berlaku niku, sing jaran niku enten dai, napa kiai, napa ustaz, sing berdakwah tentang kelestarian lingkungan. Itu jaran. Dengan simak terus ning gone YouTube sik apa. Duluan pun YouTube berarti ya. YouTuber. Udah ngalawi dia ya berarti. Lah, ngeten. Maksudnya nopo? Jarang tokoh agama niku mengkampanyekan tentang kelestarian lingkungan. Rata-rata kan wasiate ngene, dadi wong sing sae, sing jujur, dadi wong sing menjaga kebersihan, dadi wong sing menjaga kerukunan umat beragama. Ora enak sing ngene, dadi wong kudu sing perhatian terhadap lingkungan, jangan pernah menebang pohon sembarangan, jangan pernah ngobati iwak ning gone kali. Jangan lho. Itu krisis.
Itu krisis. Jadi penting itu dipahami. Soalnya nopo Islam itu gak cuma ngurusi wong Islam. Jadi Islam rahmat atau kasih sayangnya Islam itu kudus nengguni semua elemen. Sek Islam, ora Islam, sek iku kewan, sek iku tumbuh-tumbuhan. Nah, saat ini kira-kira umpama wong merusak alam niku imbase fatal mboten. Artinya ten pados kaya tambang batu bara umpama teng ngene apa ning gone Kalimantan. Nek didelok sekilas kan efek sumber daya alam finansial kan saya duit metu terus. Tapi kan itu intinya nggih sami-sami merusak lingkungan. Atau nggih? Nah, termasuk teng daerah Tulungagung, Singkal, Malu dan sebagainya itu riyen itu. Iki sensitif. Aku kata mulai dicekak wong ning ngono. Sensitif. Iya, aku kata cekak wong ning ngono, utawa sing wong gede ning pot-pot ning ngono enggak ero. Buat sampah. Iya, buat sampah itu. Jadi ini ngoten nggih. Jadi Islam ini mau sedulur. Jadi pokoknya di wong Islam itu kudu kita sae. Kalau konggone sae, mbok iku Islam mbok ora. Lah saiki iku krisis. Pilih-pilih, ora Islam itu kok gak sae lho. Iya, tapi kan itu digone urusan Gusti Allah. Tapi urusan Gusti Allah karena pengen cepet Gusti Allah tapi. Kan mboten kok. Aku ora pengen cepet Gusti Allah. Sampeyan pengen Mas? Pengen cepet. Cepet yo mati yo saiki. Lah piye iki ngono bedhekan ngono. Sampeyan sing pengen mlebu surga sapa? Tamburi ngomong surga wae. Oh, yang mlebu surga sak niki. Oh, syaratnya mlebu surga itu kudu mati sik. Ora setuju. Syaratnya mlebu surga kudu mati dhisik. Nah, itu lho. Dadi jenengan pengen mlebu surga lho. Pantes ora. Aku bereng kadang aku pantes ora mlebu surga. Lah aku tak hitung-hitung. 24 jam. Nek mati Gusti Allah itu tak barbar. Jenengan rasa ngosak iki. Jenengan ket mau ngrungokno Mas Teguh kalian kulo. Jenengan sadar napa mboten? Kuping ijik nempel. Mboten to? Mboten sadar kuping ijik nempel, mboten sadar nek kuping ijik normal. Terus ngawasi ket mau, kira-kira sadar napa mboten pripate jenengan ora kelihatan? Ora sadar. Aku ora sadar ket ngomong. Dan ngono kok apa jaluk? Sebelum Gusti Allah. Lha berarti mergawe jate mergawe 4 jam. Mergawe cuma 30 menit jaluk bayaran 4 jam. Lah berarti sing gari perbuatan apa? Ya kudu ridone Gusti. Oh, kayak tau santai ya, termasuk Islam nih. Dia nek ngelarang apa mawon, itu santai. Los. Termasuk ngeten. Sejarah nek jenengan kertosan iki kan jenenge arak napa komer niku jelas-jelas haram. Tapi biyen niku gak langsung diharamno. Soalnya dulu ada wong biyen gak iso ninggal jenenge mendem halal sih. Ojo diterusno terus ngene. Surat Al-Qur'an ngoten sampai 4 kali ojo diterusno mundak mbarei mandurut ning gone keluarga. Ojo diterusno mundak mbarei tindak kejahatan. Ojo diterusno iku perkara sing elek. Ngono kuwi dadi Al-Qur'an kok perkara sing ngono kuwi bertahap. Bener kusro-kusro. Dadi Al-Qur'an Islam ora kusro. Sing gawe kusro ki oknum-oknum. Sing ngaji ora pepek. Sinau ora pepek. Terus langsung kena doktrin kok tutup panas. Makanya penting ngene napa kalau sampai akan gitu mereka ngaji ku paling enak ya kudu madhep. Niki Mas Teguh di kiai kulo madhep nggone Mas Teguh lah ngaji terus Mas Teguh buat video YouTube terkenal dari ustaz. Terus aku delok nggone YouTube delok kulo jero WC karo tak tinggal kangen rokokan WC ngising karo iku rokok totok kono mboten. Akhirnya imbasnya apa? Aku berislam tapi aku ora duwe toto. Tapi yang ngaji langsung nggone Yai Teguh, oh beres. Apa nih dengan corak Taliban ini? Untuk Taliban suka dulu, jenenge Taliban itu apa guys? Mereka itu gerakan militan, milisi, sing nopo gerakan kok semacam semi militer. Mereka guys sakit berontak ngebori wong.
Jenengan patut itu kopi persis ya. Cuma uangnya gitu, ketinggalan datang nih. Beneran gue jadi balik gitu. Dan nek kula wis jelas gitu nasionalis kopi. Niki kopi nasional nggih, boten kopi Islam. Yo. Boten masalah boten, boten arah cuma boten. Tiang kafir lah, Ahok lah, nek apa di sumpah apa jabatan mesti nganggo kopi Islam. Ora tek polosan. Sulman. Espantal ini makanya jenenge seragam nasional atau kopi yang PJ nasional. Makanya orang enak iki identitas bahwa iki gone wong Islam. Jadi ini jenenge PJ nasional. Buh kowe Islam, buh kowe Buddha, anggere jenenge pelantikan biasanya ndamel Pak cara resmi biasanya ndamel golek ini ke pertemuan. Tokoh-tokoh agama sing rombok-rombokan mesti ndamel ini. Cuman itu sing patek ke Islam gitu ndamel kopi. Mboten ndamel kopi. Itu Taliban kok iso ada buat apa Taliban gitu. Taliban Supra atau Taliban TKR gitu. Itu Taliban itu ngikat damai. Itu Taliban itu Taliban. Taliban itu Taliban. Taliban itu pelajar. Jadi aslinya gerakan itu diinisiasi oleh para pelajar ini mereka. Kami gerakan kalau Riki nek mabung dulu untuk FPI sidik lah. Cuma FPI mereka buatan digadai, buatan disuplai senjata. Terus apa senjata, yo kuwi yakin lho. Dengan cangkrukan paling yo ngarepe disuguhi bom. Monggo dijinakaken lho. Nah, monggo disamping aja, monggo dijinakaken lho. Bom wis di anu babat pisan. Makanya penting jenengan belajar kebudi mawon ora usah. Dadi niki ora ini ora ngaji ya. Ini mboten ngaji. Wis jagongan jenengan badhe numpani ilmu kula nggih monggo. Kula tampi jadi sharing digeser karo ngering mungkin kula tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah Islam itu menyelamatkan, bukan selamat saja untuk dirinya sendiri tapi harus menyelamatkan orang yang ada di sekitar dengan rahmat, dengan rasa sayang yang mana pada sekitarnya alam terdiri dari manusia dan non manusia juga termasuk. Monggo yang ingin mendiskusikan tema ini yang sudah dibawakan oleh Gus Munib, silakan. Mau kita ini sekitar apa takok? Oh, itu namanya orang yang stabil. Sariwan beri ya siap-siap. Ngenak. Jelas soal. Sampai wae di mangga. Apa kok sama sini? Kata maksudnya tang dene Islam kan nonton rukun iman. Kali rukun Islam. Dan ini kula tangkep rukun sholat. Niku wonten apa boten? Nek enten niku enten kinten kalih napa mawon. Mboten mawon. Nuwun. Oh, enggak dikumpulkan dulu aja. Enggak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula gaguk tenang ora samuran. Iki mangkat Mas Bebet napa Gus Munib sing sering tak berduki tiyang sing arep salat niku mangkat Mas kula ni maksude nek di ning dalan. Nah, pertanyaane sejarahnya pripun utawa ceritane pripun kok salat iki madhep ngulon ora madhep ngetan to kidul to ngalor. Nah, pun pertanyaan niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Diono. Ini saya akan bertanya
berhubungan dengan arsitek atau yang lainnya. Waalaikumsalam. Lanjut lagi untuk masuk bed atau yang lainnya bisa jawab ini. Sholat yang diterima itu sholat yang bagaimana? Soalnya sholat ya kita ya sesuai gerakan yang diajarkan sesuai Islam kan gitu. Nah kita kan juga tidak tahu ya diterima atau enggak, dan apabila ketika malam-malam kita misalkan di tengah hutan gitu ya, kita nggak tahu arah kiblat itu ya arah mana, terus kita sholat ternyata nggak menghadap kiblat. Nah sholat itu apa diterima atau tidak? Yang terima kasih. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi ya? Atau mungkin tiga dulu ya. Jadi yang pertama itu rukun sholat, soalnya sudah ada rukun iman, rukun Islam. Tapi apa Mas Muda? Rukun iman, rukun Islam. Udah kali kan iraro. Nah, aku mau berdua Google, ya kan? Kalau masalah rukun sholat itu ya, yang saya menit yang memang ahli dalam fikihnya. Jadi rukun sholat itu jika jumlahnya itu juga banyak yang berbeda gitu ya. Jadi mending dipraktekkan aja. Yang pertama niat. Kenapa harus niat? Karena kalau dalam hadis Arba'in Nawawi innamal a'malu binniyat. Niat itu wajib untuk sahnya sholat. Nah niat yang bagaimana? Jadi kalau mending langsung ya. Jadi niat itu cukup innamal a'malu binniyat itu nek ning jero wis kentek aku sholat maghrib 3 rakaat wa karena Allah Ta'ala. Itu ya ada yang berpendapat cukup niat sholatnya, jumlah rakaatnya dan karena Allah Ta'ala. Kalau meninggalkan karena Allah Ta'ala itu enggak. Nah, setelah itu Al-Fatihah. Surat itu sunnah Mas. Sehingga rukun. Nah, rukun itu wajib dilakoni. Jadi Al-Fatihah setelah Al-Fatihah itu sunnah. Setelah itu ruku. Ya, ukurannya ruku tasbih. Yang kita kenal dengan Subhana rabbiyal azim juga 3 kali sunnahnya. Setelah ruku i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Setelah i'tidal sujud. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Ya. Setelah itu tahiyat. Dan salam. Itu Mas ya. Sampai itu kurang. Itu yang memang jadi rukun. Jadi masalah bilangan itu nanti kadang-kadang ada yang berpendapat berbeda. Ya. Nanti biar disambung sama Gus Munib untuk Mas Abu. Aku asik dengan Mas Hadi. Sholat sing diterima oleh Gusti Allah itu. Kalau menurut saya terima dan tidak terimanya suatu sholat kita itu bukan dimensi manusia. Maksudnya kita itu bisa nek sholat khusyuk merem keobrolan itu bukan dimensi manusia. Itu kita tidak bisa menilai, ya kan? Kalau menurut saya pribadi ya kalau menurut saya pribadi itu sholat 5 waktu itu cukup. Maksudnya tidak usah melihat aku sholat diterima kan, aku maringin ngono dan lain sebagainya, aku sholat kok diterima kok enggak ya. Nah, karena menurut saya sholat itu merupakan media kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa saya dengan istilah Tuhan itu? Jadi komunikasi dengan Tuhan ini dari mana niatnya? Kita dengan Fatihahnya yang merupakan rukun itu kenapa kok wajib? Karena di dalam Al-Fatihah itu kita sudah berkomunikasi, ya kan? Iya karena aku dua iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya itu meminta dan hanya kepadamu ya Allah.
Iya karena butuh saya menyembah. Ya, saya menyembah, ya berbakti kepadamu dengan melakukan hal-hal yang baik. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah. Jadi ini kan sudah komunikasi, ya kan? Dengan pembukaan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan saya puji ya Allah, Kaulah Tuhan semesta alam. Tiada duanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dengan jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau sesatkan. Nanti akan ada pertanyaan lanjutnya. Jadi menurut saya untuk sholat tidak diterima atau diterimanya oleh Allah itu bukan dimensi manusia. Seperti itu mas. Nanti mungkin segi segi tasawufnya dan segi filsafatnya akan dibahas oleh Gus Munib lebih lanjut. Atau sebelum Gus Munib silakan ada yang versi lain yang sudah mendengarkan atau mungkin punya ilmu yang sudah pernah dipelajari bisa di sini. Atau gitu ya. Silakan. Jago kok sih. Karena pertanyaan ada, monggo. Enak ora? Mas Mulisin, Mas Mulisin biasanya ngajinya lebih banyak, ya kan? Maksudnya dari ngaji rumah kalau share kan. Ramah salah. Iku betul. Kalian mungkin harus di buatan takon sih jawab sih nanti tukar ilmu lah ya jenis jakon bareng ya menurutku ini Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya gitu ya. Ini mawon masalah Hati mau rutin apa sampai ke masuk ke kata masalah sholat nih. Nek niki pulau pribadi loh nih. Pulau nih buatan ngertos masalah diterima lan orangnya buatan nanti sing ngertos. Nah masalah sholat nek kan itu nggih sholat to sak apa nggih sak api-api menurut pribadi ini sampean atau pribadiku nek kan kula ngoten dokter nek pripun nek pokoke sholat yang terbaik lah karena kita menghadap Sang Pencipta. Jadi baik kula nggih dereng tentu penilaiannya benten-benten mesti nih ngoten mawon ngoten suwun. iya diterima lah tidak Aku mau untuk kebetulan kok enak jawaban. Kalau indikasi atau mungkin petunjuk yang petunjuk untuk diterima dan tidak diterimanya itu mungkin dari sahnya sholat dulu. Jadi tahu sholatnya dulu. Berhubungan dengan pertanyaannya Mas Moh itu, kayaknya sholat itu bener sih. Rukun-rukunnya dilakukan. Ada sampai rukun itu ditinggal. Contoh sholat ranggunya juga diterima, mesti batal kan, maksudnya ya. Jadi dari tipnya, terus gak Fatihah, ya mesti ini batal bisa. Terus gak salaman moro-moro baru takbir langsung kencing, ya gak kira, gak bisa diterima. Jadi indikasinya mungkin dari segi lahiriah, ya dari segi yang kita tahu atau kasat mata itu dari rukunnya. Untuk yang diterima sehingga mendapatkan pahala sekian dan sebagainya itu mungkin tidak dimensi kita atau saja ya, atau mungkin kurang ngeh dengan jawaban itu nanti akan disampaikan itu sendiri. Mas Bagu, Mas Tom ya. Ceritanya maghrib kulon lagi kok sejarah. Referensi saya masih kurang banyak, nanti akan Gus Munib aja yang menjawab. Jadi Mas Dato tadi seperti itu ya, indikasinya berarti harus paham rukun sholat bagaimana kita melakukan sholat dengan rukun sholat yang benar, rukun yang benar. Nonton Mas Dato.
gerakan ya. Nanti gerakan juga pendapat lagi karena dalam Al-Qur'an hanya disuruh ya wa aqimus shalah. Nah, untuk gerakan-gerakan yang bagaimana sehingga ada rukun-rukunnya juga itu masuk dalam penafsiran ya al-mufassir nanti juga akan dijelaskan oleh ahlinya. Jadi saya secara global seperti itu. Kalau di Al-Qur'an hanya ada kata wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Sholatnya bagaimana? Gerakannya bagaimana? Itu sudah masuk dalam pentafsiran ya ahli mufassir. Bukan musafir ya, kalau musafir perjalanan. Ahli mufassir, ahli tafsir. Jadi dari situ muncul sebuah rukun sholat dari niat, terus sebuah takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang cuma ngene, ono sing angkat sampai ing kuping. Sing diterima. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu artinya adalah Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih berhak untuk menilai diterima atau tidaknya sholat kita. Ya, mungkin kurang ngeh jawabannya. Oh, apa yang jawab? Oh, iya, ini sebuah keajaiban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, dari mana asalnya dosa dan siapa pencipta? Oke. Pokoknya itu lengkapnya nih Gus Munib ya. Monggo, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita beragama menggunakan rasionalitas atau logika? Karena di YouTube itu banyak yang menjelaskan beragamalah menggunakan akal sehat. Apa itu tidak bertentangan dengan agama atau perintah Allah? Sudah. Oke, terima kasih. Beragama dengan rasionalitas, hanya dengan logika, atau kalau dalam bahasa pesantrennya itu akli, dalilnya akli, akal tok. Kalau lawannya itu nakli dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya. Siap, nanti akan disampaikan Mas Didi. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan itu apa? Alastu birubikum. Kan kejadian sebelum melahirkan ya. Jadi aku lagi betul Islam. Jadi terus aku Kristen. Ya apa itu di alastu birubikum itu ya berlaku kanggo Kristen. Dan cukup. Ya. Aku di sini. Saya kasih gambaran Mas Stabil. Jadi besok itu tuh kondisi. Siapa sih minta kan? Pasti yang menciptakan semua ya, yang kita pahami secara kulit aja dulu. Secara kulit nanti kalau sudah mendalam itu ada tasawufnya, ada filsafatnya nanti Mas Gus kemudian. Secara kulitnya pasti semuanya yang menciptakan adalah Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah, kan. Kebaikan, keburukan itu bagiannya dari Allah. Tapi yang kebaikan itu pasti dari Allah, yang kejelekan itu juga pasti dari Allah. Hanya saja mungkin dimensinya nanti yang keburukan tadi yang berbeda. Mas-masnya. Kalau di filsafat Dr. Nur Samad Kambangit ya, yang ditulis oleh Mbak Rosma asli Madura, saya baca begini: berbuatlah dosa agar engkau merasakan menjadi manusia, lalu bertaubatlah agar engkau ya lebih tahu dan lebih merasakan menjadi manusia. Karena dosa dan tobat itu sama sebenarnya. Ciptaan Allah hanya berbeda tempatnya. Loh, dari filsafat itu malah ngomong
dosa. Kon nglakoni dosa ben ngerti. Lek sampean iku nek apik kok berarti cuma apa? Malaikat. Ya kan? Malaikat itu tidak diciptakan untuk berbuat dosa, tapi hanya berbuat taat kepada Allah. Tapi kalau manusia sudah itu dua itu temannya, dosa dan bertobat. Monggo. Saling ngomong. Matur suwun. Nggih. Ngaten iki sakderenge menginjak ke pertanyaan selanjutnya wow ingkang kula tampili saking pasukan putih Mas Ardi. Ngeten. Niki nggih kula jenengan sedaya sebagai pengingat kula piyambak ngeten. Niki kula ibarataken apa analogi sing paling gampang ngeten. Terkait tentang rukun. Umpami jenengan tetesan dados PNS napa dados guru. Itu biasanya ada pemberkasan. Umpami contoh pemberkasan berkas yang harus dilengkapi KK KTP, KK KTP ijazah terakhir, SKTK. Nah terus jenengan itu sekawan pun jangkep, lima pun jangkep. Terus jenengan ngelamar kerja tenggune sekolahan maupun perusahaan maupun tenggune CPNS. Nah, ketika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka otomatis gugur. Nah, dalam istilah fikih itu jenis batal. Makanya dalam fikih bab sholat dan Allah tidak ada istilah diterima atau tidak diterima masalah sholat. Cuma sah atau batal. Karena fikih itu bahasa mau hukum manusia. Masalah diterima napa ndak itu hak prerogatif Gusti Allah. Nah, contohnya ngaten. Lah sampai umpama nggih, kula yang sekawan iki wis daftar dadi guru ning gone setunggal sekolahan. Persyaratannya pun padha-padha samine padha jangkepe. Cara mau sholat wis padha jangkepe. Tiba sing diterima Mas Teguh. Berarti itu yang disebut bahwa ini adalah persyaratan yang paling sah karena dilihat rankingnya itu grade paling tinggi Mas Teguh. Berarti kalau sholat didelok bocah cah iki sholat. Ngomong lima nang sholat. Didelok sing sholat paling tenang, paling jangkep ibu bocah. Jadi iki sing paling tak terima. Jadi orang kalane, oh berarti lah iso melibatkan wong jero. Iso. Piye sholat melibatkan wong jero? Bentuk berdaya kan paling cepat melibatkan wong jero. Sholat melibatkan wong jero penak paling gampang. Jamaah melu kiai. Aman. Sing nganggur mesti kiai. Amoh terus dadi kiai iku. Amoh terus. Lha makane kiai kok abot tapi kadang ngira wong royokan dadi imam masjid. Padahal abot sanggane itu lho, wong 5, wong jamaah 20. Siji dengan tukang sing anu terus salate kadang bismillah gak jangkep. Nah, makanya sholat paling aman melu kok. Jero wong jero tak kok imam kok sing paling rapi oleh sholat. Sholat duluan gak aman. Contoh gak aman nih, iya. Sholat sing mau biasa ngene, wong kukuran. Surat ya kata kukurin. Batal. Kalau batal. Ya kali batal selesai. Nah, iki sing keliru be. Urung mulai wis batal. Ya, dadi lagi mancik wah sikilmu kotor mau. Ngtater ya. Wis keliru, tiba kotake durung di nyalakno. Umpama ngono. Ngeten. Urung salat wis sah, wis batal. Jadi jenengan salat, nggih. Niat dhisik. Jadi kan yen sing diwadahi guru-guru kan katanya usolli fardhul maghribi rakaat patung mutaqabbi berarti ada nama Allah taala Allahu akbar. Lah ngono to. Mati niat sik lagi Allah akbar. Padahal kudune sampean ngene Allahu akbar itu bareng karo ni. Ya. Jadi kula sebagai pengingat kula lan jenengan. Jadi pokoknya salat usahano pasanu Allahu akbar itu sareng kare. Ya, aja dicicil. Kok mana pas melayu ke omah aku usul kok memberi langsung. Geruduk Allahu akbar.
Apa kan bujo itu sholat secara usah merasa Fatihah langsung melu rukuk. Bonus sih rasa melu Fatihah. Gak masuk belas itu cara ngono temen kudu surga ya surga untuk trotoh-trotoh langit trotoh rek AC ini mesti pakane kotek-kotek. Gak masuk blas. Makanya paling aman sholat niku melu wong jero. Ya ke perusahaan orang jero orang terdekat dengan bos. Ya sing terdekat dengan Gusti Allah ya imam. Cara dinalar kula ngene sowan kali Mbah Maimun ku putra ingkang sepuh Mbah Maimun juga. Kula diomongi ngene. Nek delok dinalar wong desa-desa iku salate guyon wong. Tapi yo kok iso lho, maksudnya kok Gusti Allah nrimo kok iso. Delok ujiane iku wis guyon wong. Kok entak astagfirullah. Lho saiki ngene, astagfirullah kalau astagfirullah iku maknane beda. Astagfirullah aku njaluk nyepuro ngene Gusti Allah. Nek astagfirullah aku sombong atas Gusti Allah. Kan pujian ngono sambil bedek mati nggon. Kayak penceng lho kan mari ngono. Terus astagfirullah. Iki mati sopo iki. Lah niku kalau bangunan tapi bangunmu buka mboten. Ancen kok kamate wong Jawa-Jawa to. Ning Jawa iki yo apa? Sing sregep bangun masjid, sing sregep apa termasuk bangun donatur zaman riyen itu malah wong sing gak tau salat. Lah semua ahli salat iki mau urun jamaah tok. Bapak aku iki ora iso ngomong wong Jawa-Jawa. Sing saged niku Mbah Maimun. Iki bapak kok. Jadi bangun dan kertas balik sama Maimun juga. Dan itu putarnya ini bapak. Itu kalau nembe sowan keinginannya, kalau dinten keinginannya itu, aku paling maksudnya heran kalau bisa besok. Aku iso. Tapi yuk, kalau Gusti Allah gak nampa isak lho. Ujian kesel lho. Ujian enak sing desa-desa tenggen kulon. Setengah jam ora sebutan. Penteng kan. Mari ngono, kaki mami tok. Ijenan. Kebur diuran. Ya kan imam padahal ngoten, nek mau wis tuwa enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh makuratul huruf tok kabeh. Tapi nek ora bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya buat heran nek jenengan traweh iku bisa imam-imam mun golek penak kok. Kan sah. Mau penting ora maca surat tak ketemu itu. Alif lam mim wa qur'an. Tapi nek kalau mau redaksi tegune fikih sedaya niku mboten bahas masalah diterima atau tidak. Ini kumpul urusan Gusti Allah. Sing dibahas nama sah apa mboten. Dan nek pendaftaran mau nggih kabeh sah. Oh iki berkasnya lengkap. Tapi sing diterima Kang teguh tok guru-guru grade nilainya paling dhuwur. Jadi paling aman iki menawa di wong jero. Ngono, nggih. Niku logika. Jadi aku mau sapa ketengan. Apa maneh? Koyo sholat mau. Termasuk sholat mau madhep ndi? Kulon. Ya ketepaan ae gini. Napa? Secara regional kita itu berada di timurnya Arab Saudi. Jadi kene madhepe kulon. Nah, terus asal-muasalnya piye? Ya iku istihati wong biyen. Istihati itu hasil pemikiran dan usaha. Didelok. Oh ketika ngomong kaji piye? Ketika aku kaji itu budak kulon. Berarti kiblatku kulon. Lah umpama to terus wong sing berada di baratnya napa? Baratnya Ka'bah berarti otomatis madhep ngetan. Nek selatan berarti madhepe utara. Nek ini utara madhepe tergantung, tapi tetap enek kecenderungan untuk miring-miring siti, tapi aja miring-miring nemen. Nggih. Lah, nek jenengan kan teng mriki napa ngetose madhep ngono. Tapi wong Jawa itu ngono, kulone ndi? Ngono iki ngono. Ora takok kiblate ndi. Nek takok kiblate ndi, kok iku mambu santri. Mbok santri mambu kok mambu santri karo. Nek wis mambu santri. Nek kulone ndi? Ah niku wis berarti ora santri tapi ahli salat. Soale santri yo enak sing ahli salat. Kok gagal? Rawat subuh lho. Bukan pindah turun ning WC. Penceng ngobae iki. Ya Allah Gusti ya. Ya enak jeneng maksudnya anak iku kan beda-beda. Enak sing biyen akeh koan di bleno wedhus ya, nek bleno nyampe ya nek paling beli-beli.
ora dadani paling iso iki paling kerpane. Heran juga. Tapi mungkin kudu di rumah. Maksudnya kula niru madhape Mbah Mun. Maksudnya nirune ngeten. Wong beling-beling lah kudu di openg. Dan niku cara jenengan kados kula lah. Kula ngrasa beling pas niru Gusti Allah madhep. Salat. Aku pas madhep Gusti Allah kok gak pantes salat. Nggih, termasuk kula pernah berpikir nih. Wong dadi kiai itu seolah-olah nek menurut kita semua ya. Wong dadi kiai dan orang yang berfatwa harus terbebas dari dosa. Seolah-olah ngoten nggih. Saya ngomong-ngomong, Pak sapa niki Kang Teguh, ini tuh bendino apa pernah residivis rango umpama. Terus ngekeki itu ditutur sampean, sampean terima napa mboten? Boten dengan alasan pernah mencuri. Itu keliru nih. Keliru piye? Ngeten. Apa tau wong sing nulungi sampean kecelakaan kudu wong sing gak tau nglakoni dosa. Mau sampean tabrak terus karena ditulungi Kang Teguh. Sampean tau nolong motor tulung aku betul. Ya selama tabrak tak mana sampean mati bisa sampean. Iku padahal lagi urusan dunia. Dadi urusan delok niku. Guru-guru titik siji kirang sampai ngelalekno putih sing niku. Poin. Lah termasuk kiblat. Dari yang dibuatan Ka'bah pertama nih buatan Ka'bah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tenggone Palestina. Batu niku karena Palestina Baitul Maqdis niku itu nggih boten kiblatnya yang Islam kok. Pergi nggih agama Yahudi niku ngiblatnya nggih teng mriku. Lah mosok kene dadi bareng karo Yahudi sak kiblatnya kok enak kok. Akhirnya kene kalau Gusti Allah dinasah dipindah haluan ning gone Ka'bah. Jadi kumpul banting setir. Terus istilah itu banting setir. Ya cara wong biyen yo ngono, wah berarti Gusti Allah plan. Plan matamu wae. Juga ngono, maksudnya ngene. Lha umpama to kowe sujud bareng karo wong Yahudi kok gak malah engkel-engkelan. Aku mulai gitu engkel-engkelan. Lha mending duwe bareng kan independen. Independen mempunyai kiblat tersendiri. Lah terus sampai aku ngene. Jajal di sholat wong ndur akasatan madhep ndi. Wong madhep ngisor nggih. Lah niku. Ya makanya itu ya mungkin muncul pertanyaan, wong madhep di luar para akasatan kok sampean aku boro-boro dipanggil masa dadi astronot. Persoalan di Mars. Apa di planet Venus. Madhep ndi. Nah niku. Mungkin ada pertanyaan, tapi gak perlu dibahas. Soalnya sampean ra mungkin dadi astronot. Astronom itu udah gede dhuwur awake sehat kata rokokan, kan balbul-balbul. Ya aku ora ngelok rokokan, tapi rokokan nanti ngono bener aku kan harus kok ngelokno rokokan. Rokokan nanti bener ngono kudu dimusnahkan. Cara dimusnahkan nggih rokok. Rokok dhewe ngarepku pancet. Makanya pinter Mas Teguh. Rokokan iki pinggirku, tak ngarep kawon. Harusnya rokokan pinggirku iku. Pinter rokokan iki gak kawon kok. Nggih, niku nggih. Jadi masalah tidak. Terus pada niku masalah susah atau nikah. Jadi ngeten. Itu masalah dosa ngeten. Berarti nggak? Iya. Keliru pemahaman, jenengan seolah-olah nyalahno Gusti. Nah, pertama kali sapa sing nglakoni dosa jelas Qabil. Nggih, sing iku si bangsa menungso. Qabil mateni Qabil. Tapi sing ora bangsa menungso iku pertama kali iblis. Iblis yang pertama kali boikot ora gelem sujud ning gone Nabi Adam. Nek diangen-angen nggih, diangen-angen sama angen-angen tak ora yang angen-angen. Dosane iblis itu gak sepiro karo dosane iki. Bayangno, iblis yo kok dikon sujud ning gone Adam. Gak gelem. Ngono wis ditokno teko. Kira-kira iblis teko setan. Kira-kira korupsi to mboten? Zina to mboten? Memberak to mboten? Terus nyopet tetangga to mboten? Terus rokan to mboten? Rokan ora. Tak golekno sing rada mekro ora karo, tak golek enek. Ngene aman, mekro sithik rokok. Nah, jadi ini berarti kadang level
levelnya manusia untuk tingkat dosa itu lebih dosa daripada atau iblis. Makanya ngomong sampai ngono, guru-guru setan menungso, setan yang asli itu nganggur, gak ada pegawaian. Aman lagi, beres, rasa dicul diri lah, nyopet diri rasa diganggu. Cul ya, berdiri lah, terus mendem diri. Cul dia masang-masang pegel diri, rasa diganggu, budal-budal diri. Dan aku sholat kan keren, malaikatnya gerakkan bukan sholat. Setan lolos, aku budal diri. Terus lombol marung sing cewek pangku-pangkunan terus kabeh, pas mbok kumpul budal diri. Dan setan bayang loh, setan apa cangkruan yang gue warung gitu. Makanya kadang merasa terlalu nyalano setan, karena kita juga punya sifat kesetanan, yaitu nafsu. Jadi rasa oh ini berburu setan, berarti kita mengkambing atau menggitarkan kambing. Padahal yang namanya kambing belum tentu. Padahal setan itu tentu ngocok-ngocoki. Makanya kadang kita itu lebih setan daripada setan. Loh, anu yo cuma ngomong maksud ini lho. Apa sing disedot Kang apa? Kang Gun. Ceritanya gini apa ngene? Rokok niku ngomong baku nih. Baku jadi gini ku guru-guru setan usir karo Allah. Itu lari terbirit sang uyong yo. Lah uyong terbirit itu akhirnya tumbuh di jenis tembakau. Berarti cuma tembakau kan uyoy. Berarti dia langsung ngomong balbul berarti ngokok manunya. Oke, itu contoh aku minta angan-angan. Lah maksud setan uyoy, lah kapan ngombe ini ya, Bro? Maksudnya ulama gawe apa? Gawe sebuah cerita itu unik. Butuh aku nyalahno sampean enggak? Maksudnya aku memberikan informasi pada sampean bahwa ada yang mengatakan bahwa tembakau itu uyoy setan. Balbul setan. Masa uyah diobong kan? Enggak mungkin. Jangan. Nah, terus vapor aman dong, Mbak? Aman. Berarti kok uyah cenderung garing. Kan niku cair. Dan ini kan orang banyak. Maksudnya kamu ilmu Mas, maksudnya aku ngaramno kowe gak. Soalnya dampak nih, ini dampak. Ketika mengharamkan rokok, semua yang dihasilkan dari rokok itu tidak boleh. Contohnya, sampai gampang rokok haram, duit kehasil rokok haram. Tapi itu terlalu berat. Soalnya mau Indonesia rata-rata rokok. Jadi bagiku enjoy rokok terusan. Seperti karo ilit gusti. Kan enak kan. Jadi sama sadar nek duit lambi. Gak mau sadar duit lambi. Duit rokok kan nanti mau suki. Gak mau duit lambi. Berarti kan sama menang kan gak sadar duit lambi. Pas nek duit lambi ku cek. Lah terus sama ini aku gak ono lagi. Kopi kan berkuping kan dia. Itu sama mensyukuri mati Gusti. Itu termasuk masalah dosa. Nek sing wingi masalah pertama kali wong lali kan perlu sampai akan ceritane Nabi gitu. Nabi Adam. Jadi bergeser, wong dosa. Jadi makanya ini bukan masalah sopo sing paling berdosa enggak, tapi kita belajar introspeksi, muhasabah dhewe. Oh ternyata aku ki luwih setan daripada setan. Lo kadang ini, aku mau turun sampean dulu itu aku iso benakno aku. Jangan-jangan aku ini emang arep njaluk di kopi ini, kopi sing enak. Kan aku berarti ini gak ikhlas. Ya, betul. Ya pas kamu maksudnya tambahin tambah ikhlas kopi ini. Kasih kira ngono, Mbak. Lene, Mbak. Beragama itu rasional. Ini Mas. Jenengan kula pamen iki. Rasional yuk napa? Damel boten damel otak nggih. Damel akal. Karena yang berotak belum tentu saiki pedus. Kira-kira bukan nulis sesuatu gitu. Betul enggak? Betul. Lah waktu sih otak mboten. Ya. Sapi gak ada otak mboten. Kira-kira otak sapi karo otak manusia dindi. Jadi sapi. Tapi orang pinter sapi. Makanya pertama itu harus akal. Nah, rasional itu ngeten. Makanya beragama itu juga dengan harus akal sehat. Tapi jangan terlalu mendewakan akal. Kenapa? Karena salah satu rukun daripada orang beragama itu harus akalnya sehat. Sampai sholat bintu itu orang duit kewajiban sholat.
Makanya salah satu kewajiban waktu Islam kudu balik, kudu akil. Akil kudu ini akal. Makanya kalau santai anggere nek wong budal deman lho nggih, tengkal tidur, budal deman. Wong deman terus aku budal paling guri dhewe itu. Pokoknya karek tomat lagi budal. Guri ku cek enek wong anu, cek enek wong maro. Angan-angan. Oh, berarti itu paling pengecualian paling. Maksudnya nih, kemungkinan dia Islam, tapi burung balik. Kemungkinan dia balik, tapi mungkin akalnya orang. Ini genting loh. Aku santai. Aku menyikapi itu harus, oh boy, anu apa, tak jumatan, gitu, dosa. Itu mana? Terus mundur. Oh paling untuk Islam, tapi orang jinabah. Dia bunyi gara-gara bojone orang sampai A. Oh paling orang gue genting boleh. Wah, santai. Maksud ngomong itu paling penting lagi metu. Akeh berarti sudah. Nah, ketika sudah tentu aja nah ini termasuk beragama. Makanya wong gendeng ora wajib sholat, ora wajib poso. Wong gendeng. Tapi kita beragama secara rasional. Kalau kita terlalu mendewakan akal itu bahaya. Contohnya kan mendewakan akal nggak? Islam itu kelompok-kelompok ini kata enten sing siji jenenge Mu'tazilah. Nggih, Mu'tazilah. Iku nek kene kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lha iku jenenge Mu'tazilah. Mu'tazilah ngene, nek sampean nglakoni dosa, urung tobat, sampean soban ora mlebu surga, ora mlebu neraka. Terus ning dia ben ngakos. Ora nek kos-kosan yang ngerok. Jelas kene. Golek kontrakan ora nemu. Iku jenenge enek manjilun baina manjilata ini. Enek nggon sing di antara dua tempat. Itu nek antara neraka ambek surga. Mbok panas adem gak ero. Itu bahaya. Jadi mau manjilatun baina manjilata ini. Satu tempat di antara dua. Itu bahaya. Ya timbangan, wes sopan ojo niku nopo wes. Bahaya bener. Sementing kita enggak mengikuti, termasuk rasional gitu. Sampean sholat, nggih sholat, ngentut iku metu angin teko bokong deh. Pas wudu, kenapa kok yang dibasuh bukan pantatnya? Tapi kalau benar sih, awal itu wudu al-rofil, ini berarti loh. Karena Anda harus berpikir logis. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Ya, karena ini adalah cerminan, wajah adalah cerminan semua anggota tubuh. Nek wong kata rene merengut, rene wah iki tapi kok kalah. Timnya kalah. Umpama nek gunku ning kene ora garap ning kene. Gunku ya pilihan. Nek gunku sangar malah penuh wedok dadi lurah, wedok Panjunan itu dadi lurah, sing daler dadi lurah. Lurah desa Benggolo. Lu dan dadi kabeh. Mbah ramate lopo kidungan ini. Gak bahas juga lah ya. Karena ini netralitas, kita harus menjaga netralitas dari politik. Pokoknya mau tak takoki. Jarae ra. Jadi aku iso jawab ngawur iki. Sampai gak harus dari Mas. Tapi mungkin tahu mungkin ya sejarah. Pastinya itu adalah budaya. Kan budaya. Sebelum Islam masuk ya kan. Nang Jawa itu mesti bertuhan pada Sang Hyang gitu Mas ya. Ibu Sang Hyang apa kan? Pokoknya kalau yang saya baca itu Sang Hyang. Yang widi dan sebagainya. Nah, kata wirid dan zikir itu memang sama dalam hal lakunya, yaitu menyebut atau membaca sesuatu berulang-ulang bahkan beribu-ribu. Nah, kalau yang saya baca itu orang dulu ketika berbudaya, salah satu juga ada caranya itu pasti ada wiridnya, ya Mas ya, pasti ada wiridnya. Dan wirid itu ketika dibaca dia sudah melakukan atau berusaha untuk mendekat pada Tuhannya. Mas ya. Jadi kalau masalah menyan, apa bedanya menyan dan wangi-wangian itu sama. Hanya saja nanti mungkin perspektif orang yang melihat
atau pandangan orang anggapane wong nek ndelok kon jaba iku ketika wirid iku mau ya kan yang dibaca diulang-ulang yang memang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya itu dianggap sesuatu yang nyeleneh yang sehingga dalam Islam gak ono karena mungkin sudah beberapa abad Islam itu dikenalkan kepada kita itu tidak sebuah kabar gembira, sebuah janji cinta, tapi malah Islam dikenalkan kepada kita sebagai cambuk. Ketika sesuatu yang tidak cocok dari Islam itu kok elek. Padahal Islam masuk ke sini pastinya juga pamit nyuwun sewu kepada budaya yang sudah ada. Kan ngono, ya Mas ya. Jadi menurut saya anggapan saya sendiri itu ya hak jenengan mau mungkin daripada sholat kita sudah melakukan kok ditambah wirid dengan cara bakar menyan kok lebih nyaman dan dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Allah kan caranya orang berbeda-beda jadi saya mungkin tidak menjat bahwa menyan terus sampai ya seperti itu ritualnya syirik atau bahkan itu tidak dimensi saya tidak hak saya untuk menilai seperti itu bahkan nanti yo mari membakar menyan terus khusuk mulai teko jaranan sholatnya luar biasa sampai sedina suwung ibar karo kan karo saya pernah melakukan ini dulu kan karena ketika kita sudah membiasakan wiridan atau membaca sesuatu yang berulang-ulang orang tidur pun darahnya ikut berzikir. Zikir itu kan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa kan zikir itu. Darah ikut berzikir. Alunan nafas kita juga ikut berzikir. Seperti itu. Atau sebuah Gus Mulih sing luwih lengkap. Aku ini jawab salah kowe gak ero. Darah ya. Tak kira gue, nanti berdua bahasa klasik. Nah orang itu lah orang ono yura ceritaan loh ya. Pak masuk belas. Yo, mata kru keren ini yang bukan meluruskan. Terus masa kamu kisah melurus lu dewi. Mau jalan tolong aku. Sama nih coba melurus dewi dong. Mau tolong aku. Tapi, terkait tentang aslinya ini tuh, itu kan sebagai wasilah atau perantara. Ya, neng Arab dewi itu ngoten. Neng Arab dewi entingnya apa? Kubur. Aslinya apa mau menyam itu kami berkubur. Lawang pulau angker sholat nggak masjid. Enten alat khusus sing niku saged medalaken asap. Jadi dicop dengan listrik, karek dibeli dhuwur karek kubur itu. Kat menyan berarti masjid kemudian dia. Loh, oh sudah ada masjid. Oh nanti mlebu semacam instansi pemerintahan sing koyo ini Basnas. Oh Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Ini koyo Bank BRI atau Bank BCA. Dirunel kayak punya. Ini kemudian aku badanku. Lah yo, bangun apa ini kok enek dianian. Angan-angan. Lah ini kok ning masa kok harum-harum maksudnya piye? Masa kok ada apa-apa nih? Ya maksudnya itu cuma bulet ya. Karena itu sugesti kita bahwa dulu menyan ku identik dengan wong sing ning gone kuburan, ning gone wit, ning gone jaranan. Iku garing keliru. Soale ben anake yo menyan, ora enek papor. Kecuali mbah napa terus papor bin yo disebul papor, apa papor kayak enek bebergang terus asal kok Indomie kan rojak timur bener. Kan padha wangi ini tuh. Nah, maksudnya ngene, kan itu kan sebagai kita sarana. Saiki wong jenenge sapa semua gak seneng buang bang. Nggih. Saiki wong sampean tuh. Meneng santai tengah atau ngarep pakai teletong, ampun terus silakan dicium bareng-bareng. Mesti terganggu. Itu nek ambune mediasi itu enak, relaksasi. Pokoknya wong sing rela spa, ya spa gunakan demi mencium bau-bau sing wangi. Itu spa. Cuma aku melu logate obat ae di spa padahal aneh. Melu obat. Nah, niku asline nggih biasa-biasa mawon. Cuma karena kita yo sugesti ini terlalu sampai ngono. Ini sama-sama mawon. Lho umpama to. Jadi perkara itu perlu
dimenangkan. Sing mikir-mikir negatif ngono. Ora mesti to, serono pengen menawa. Soale teng mriko nggih. Niku bukur penyan niku bisa ketermanfaat kanggo ngilangno alar. Berarti nek wong menyang ana kula anak kalane iku busak alar. Terus kadang tenggone mayit-mayit niku sing kadang dinet mau bengi kadang ngadape sekali to. Niku ben boten gondone. Terus sudah keburu. Arep pundi. Terus aku semproti begon ngono, mbah cok. Bang, sekolah mbah yo mati yo cok mbah tangen nek to, seperti kan. Termasuk ngeten, pas yang diomong mungkin kadang sugesti kita bahwa wangi-wangi adalah konsumsi ini bangsa-bangsa jin. Kadang ngono to. Bahkan teng kitab itu jelas ngeten. Salah satu hal yang dikonsumsi jin itu adalah tulang. Tulang napa mawon? Termasuk mungkin di nopo enek tulang sapi wis dibuat niku dikonsumsi jadi dihirup udara niku teng jelas jadi bahkan enten hukum khusus bagaimana sampai tengok kan selama ini nganggo anu to nganggo banyu lho bahkan nek gone nyempon wong yang damel tinja niku damel watu lah perkara sing atos dikecualikan yaitu mau balu jadi ora oleh sampean tengok terus manukmu lho berarti balung maksudnya ben-ben apa karena itu dikonsumsi oleh bangsa halus nah, tapi wong biasanya wong entah nom-nom bareng dengan kula ora usah pokoke apa anggere model manuk di nggowo apa nggowo obat batik tuwa obat tengen obat dingin nek tok wis beres obat apa itu? Pokoknya digoreng modal obat apa itu beres nang tangan. Ora usah dianu nih. Ono tegakan Allah. Suci, bareng salat. Wis kok opo penting daripada ora salat. Yo paling kan guru-guru sebenarnya kan didoi karo wong. Oh ternyata itu gak oleh. Berarti ngono, agama iki paling enak. Kuwi kudu bertahap, step-step. Didoi carane mangan piye, besok carane mangan sing apik piye, carane mangan kados kanjeng Nabi pripun, carane salat piye. Langsung iki buku tak paket pelajari itu kudu kok ngene. Wah, betul tenan. Jelas. Aku berangkat kuat kalau beragama seperti itu. Sumpah. Makanya Al-Qur'an bareng nggih. Al-Qur'an itu boten diturunkan satu paket. Kok LKS. Nek kasepakatan ke LKS iki lho. Bener LKS iki. Pelajari pajarono. Aku anu ora ngono ya, Al-Qur'an step by step. 22 tahun. Atau dibilang digenepno 23 tahun. Ingin sih. Ya soalnya kuno zamane bentuk itu. Wong Mekah karo Madinah tak wae beda. Wong Mekah itu wong rodok ngeyel. Makanya ayatnya sangar-sangar kok. Nek Madinah wong lho bos, terus ono wis rodok rondo apa? Nah pokoknya ya ayyuhal ladina atau ya ayyuhan nas berarti itu biasanya identik dengan wong Mekah. Wong Mekah. Karena sing slow. Maksudnya ben-ben ora teman-teman, tapi wong sing identik ya ayyuhalladzina amanu itu Madinah. Karena wong wis jedeg secara agama, secara kuliah. Cara monos kok wong kene lho. Wong kene dateng Madinah, wong wis stabil. Stabil ku kok digoyang opo sta? Mantap. Jelas wong jelas. Lah nek ugolku wah itu koyo Mekah ngono kuwi, ora karo jika iki kok terima, kok iki kok terima kok. Jadi berarti rasa kenceng. Yuk soalnya biyen apa enake. Kalau biyen usah enak papor, ya mesti danang-danang Mbah. Apa to Mbah? Bul. Yo lek tak terima oleh sudah kamu lho. So, teng mriko teng jenengan nek delok nek boten percaya. Mungkin delok coba teng YouTube namanya. Mekah ning kadang niku enek wong nggawa centeran, ngubengi iku nggawa bulet-bulet. Iku dudu fogging. Itu fogging gede lho. Dudu iku anu napa bulet menyang ukur. Jadi diuteri. Mungkin jenengan padosi. Enek. Nek kaya enek bahasa Indonesia boleh sing bahasa Arab. Maksud dibeli bahasa Arab. Nek kaya enek ya bahasa Inggris. Nek kaya iso wis
sebelah ini ngoten mawon ya nek percaya maksudnya teng mriku nggih enten model-model menyang-menyang iku jenenge buku masuk Mas Ayu ya. Dan pasti juga mengetahui ketika sholawatan itu kan wakai. Nah, itu habis-habis tak mas ini. Sholawat gue berdiam berduai Pak Wangi ya. Jadi seperti itu pertanyaan dari Mas Wahyu yang sangat horor, memang tengah wong malah horor. Malam jemaah. Sebenarnya gue menyangka ya mas ya. Oh alhamdulillah. Jadi gue menyangka kayak pilihan ini enak. Monggo. Monggo. Yang lain aku kok pengen Mas Kodin loh, cerita kok ya. mesti takokno menyaneh.